Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Dan seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan juga menarik. Di edisi hari ini tanggal 24 Oktober 2022 dan secara khusus Obrolan Karebosi pada edisi hari ini mengangkat tema terkait apa kabar Liga 1. Selebes People, nasib kelanjutan Liga 1 2022 hingga kini belum jelas pasca tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober lalu. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar kejadian itu diusut tuntas terlebih dahulu, baru kompetisi bisa dilanjutkan. Akibat Liga 1 ditunda, banyak klub memilih meliburkan skuadnya. Namun ada juga yang masih menjalani latihan untuk menjaga kondisi fisik pemain. Di studio kami telah menghadirkan satu dari media official PSM atau satu narasumber dari media official PSM, ada Bung Sulaiman Abdul Karim. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, ada Bung Sadat RG selaku Sekjen Red Gang. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Sehat, Selamat Bung? malam, sehat. Baik, saya ke Bung Sulaiman. Apa kabar Liga 1, Bung? Dan adakah informasi kapan Liga 1 akan dilanjutkan? Ya, terima kasih. Sampai sekarang kita masih berpatokan pada timeline PSSI yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh Ketum PSSI bahwa Liga 1 kemungkinan akan dimulai di akhir November 2020. Sampai sekarang kita masih berpatokan pada informasi tersebut, meskipun informasinya itu kita tidak terima secara ofisial, kita tidak terima secara resmi, tapi sudah banyak beredar di lewat pemberitaan. Jadi sampai sekarang baru sejauh itu yang kami terima. Baik, selama kemudian diliburkan sementara ini, apa yang dilakukan kemudian PSM Makassar? Apakah memilih untuk meliburkan diri juga atau menjalani latihan untuk kebugaran fisik, Bung? Iya, jadi sebelum kita menerima informasi tentang rencana PSSI akan kembali menggulirkan Liga 1 musim 2022-2023 di akhir November itu, memang PSM Makassar masih berlatih. Kita, kalau tidak salah, kita sempat berlatih selama 2 pekan. Setelah terakhir kita bertanding di pekan 11 melawan Persis Solo, kita sempat berlatih selama 2 pekan. Kemudian kita mendengar informasi ramai lewat media massa bahwa PSSI akan menggulirkan kompetisi kembali di akhir November setelah hampir sekitar sepekan mungkin diliburkan atau dihentikan pasca tragedi di Kanjuruhan. Nah, setelah kita mendapatkan informasi itu, akhirnya tim mengambil keputusan kita liburkan selama 19 hari untuk kemudian nanti tanggal 2 November baru kita akan kembali berkumpul berlatih bersama untuk persiapan menghadapi kelanjutan kompetisi yang kabarnya akan dilanjutkan di akhir November. Oke, jadi di awal memang sempat latihan, kemudian diliburkan selama 19 hari dan nantinya akan kembali latihan di tanggal 2 November. Begitu. Bagaimana kemudian komunikasi dengan pihak penyelenggara, Bung? Iya, sampai sekarang komunikasi yang kita lakukan tidak secara resmi, tidak secara persuaratan. Kita hanya sampai sekarang kita menunggu saja pemberitahuan resminya, jadwal resmi dan informasi resmi. Tapi saya yakin bahwa kami sering berdiskusi dengan teman-teman di PSSI dan teman-teman di PT Liga selaku operator Liga 1. Oke, baik, saya ke Bung Sadat. Bagaimana kemudian pandangan Anda, pandangan umum khususnya terkait dengan Liga 1 yang diliburkan sementara, Bung? Ya, saya kira perlu kita ketahui bahwa sebab dari diliburkannya kan karena memang ada kejadian, ada tragedi kemarin di tanggal 1 Oktober di Kanjuruhan. Saya kira ini sebuah tragedi yang memilukan semua, bukan hanya sepak bola Indonesia, sepak bola dunia juga merasakan. Dan kalau tidak salah ini tercatat sebagai jumlah korban kedua selama ada tragedi di stadion sepak bola. Saya kira memang semua yang terlibat dalam sepak bola harus menerima ini. Saya kira ini bagian dari kemanusiaan, karena sepak bola bukan
hanya sekedar tontonan, tapi sepak bola juga merupakan adalah bagian dari memanusiakan manusia, bagaimana kita menjadikan sepak bola ini sebagai pemersatu. Oke, saya ke Bung Sulaiman. Adakah dampak dengan kemudian diliburkan sementara Liga 1 ini, Bung, bagi PSM sendiri? Oke, saya mungkin sebelumnya menyambung dulu apa yang disampaikan oleh Daeng Sadat, bahwa yang pertama kita harus berangkat dari kesepakatan bahwa di balik tragedi Kanjuruhan itu tidak ada satupun pihak yang punya niat jahat. Ya. Ya. Saya mungkin menganggapnya bahwa apa yang terjadi di Kanjuruhan itu adalah suatu hal yang terjadi secara spontanitas. Ada ketidakpuasan dari kawan-kawan supporter, kemudian masuk ke lapangan, dan kemudian ada aksi represif dari aparat keamanan. Ya. Jadi menurut saya bahwa itu adalah sebuah aksi spontanitas yang sayangnya, ironisnya berubah menjadi tragedi. Banyak korban nyawa yang berjatuhan. Ya. Bahkan ada update lagi ya, Desa Sadat, Ya, sekarang betul. sudah 135. Iya. Iya, 135 baru ada korban lagi. Nah, itu artinya bahwa ya memang kita harus memperlihatkan empati kita bahwa ya kita saat ini memang masih berduka. Mari sama-sama kita berharap, kita doakan bahwa stop di Kanjuruhan. 135 Iya. korban ini. Nah, tentu dampaknya adalah bukan hanya PSM sendiri yang merasakan dampaknya dari kompetisi ini dihentikan. Saya pikir semua klub merasakan dampaknya. Artinya ekosistem dari sepak bola itu berhenti. Nah, setelah tragedi Kanjuruhan itu sekarang akhirnya seperti yang disampaikan oleh Daeng Sadat tadi, semua tertuju ke perhatian dunia, tertuju ke PSM, ke Indonesia, ke Liga 1. Nah, kemudian yang terjadi adalah pemerintah sekarang punya agenda besar, bukan hanya pemerintah, stakeholder sepak bola sekarang punya agenda besar, yaitu transformasi sepak bola. Ya, tidak hanya melibatkan pemerintah saja, tapi banyak terlibat di situ, bahkan FIFA dan FC pun berkomitmen ingin atau mau ikut terlibat dalam transformasi sepak bola itu. Pemerintah akan berkolaborasi dengan FIFA, kemudian PSSI sebagai induk organisasi juga akan berkolaborasi dengan FIFA, dan PT Liga selaku operator juga akan berkolaborasi dengan FIFA. Nah, yang menarik kita tunggu, yang harus kita tunggu adalah bagaimana nanti hasil kolaborasi ini. Mudah-mudahan hasil kolaborasinya adalah menjadi titik awal dari kemajuan sepak bola kita. Amin, itu harapan kita bersama, Bung. Saya ke Bung Sadat, apakah juga berdampak pada supporter dengan adanya kejadian ini atau tragedi Kanjuruhan, Bung Sadat? Iya, tentu pasti akan berdampak. Ya. Jadi semua yang terlibat dalam sepak bola, semua stakeholder yang terlibat dalam sepak bola, baik itu federasi, penyelenggara, klub, supporter pasti akan berdampak. Tentu dari supporter sendiri kita akan kehilangan tontonan, kita akan kehilangan sebuah kebiasaan yang selama ini memang kita sudah jadwalkan, bahwa dari supporter PSM sendiri itu sudah menjadwalkan dari jadwal yang sudah disampaikan oleh panitia penyelenggara. Tetapi saya kira semua itu tidak ada artinya dibanding dengan nyawa yang menurut Om Sule tadi sudah 135. Ya. Saya sepakat dengan Om Sule bahwa kejadian ini mungkin menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua, untuk semua stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan sepak bola, terutama panitia pelaksana, federasi, klub itu sendiri, dan supporter juga. Ya, supporter. Cuman mungkin yang terjadi di Kanjuruhan mungkin ya itulah tadi, kita harus menjadikan ini sebuah pelajaran, terutama buat teman-teman supporter, bahwa sepak bola itu, saya kira kita harus sepakat bahwa sepak bola itu adalah 90 menit. Sepak bola tidak bisa kita ukur dengan nyawa, apalagi dengan 134 nyawa. Ini sebuah menurut saya sebuah tragedi yang ya bukan hanya di Indonesia. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Dan saya kira itu tadi, bahwa
merujuk dari kejadian itu saya kira banyak hal-hal yang harus diperbaiki dari federasi kita, dari penyelenggara kita. Ya, kalau kita mau menyaksikan berita-berita di televisi bahwa kejadian itu disebabkan oleh beberapa hal, terutama overloadnya dari stadion, kemudian sarana prasarana stadion juga yang memang sedikit tidak sesuai, tidak sesuai dengan regulasi. Kemudian dari sisi pengamanan juga teman-teman yang dari aparat kepolisian maupun TNI yang bertugas pada saat itu mungkin belum paham bagaimana sih sebenarnya aturan dalam mengamankan pertandingan sepak bola. Saya kira itu tadi, federasi mungkin kedepannya bisa lebih melakukan kerjasama lah, terutama buat teman-teman, terutama buat para aparat keamanan, bahwa salah satu yang dilarang oleh FIFA itu bukan sebuah larangan yang baru, itu larangan yang sudah lama saya rasa, bahwa penggunaan gas air mata itu sama sekali tidak dibenarkan. Saya kira memang kalau seandainya hanya ada ribut-ribut yang tanpa gas air mata, saya kira mungkin ada korban tapi tidak akan sebanyak ini. Jadi kami juga di PSM pernah juga mengalami hal seperti itu. Saya lupa, mungkin pada saat pertandingan melawan Mitra kalau tidak salah, kita juga merasakan, dan itu kalau tidak sigap, kalau teman-teman panitia, teman-teman dari pemain, ofisial, tim, dan tidak sigap pada saat itu, saya kira juga di Stadion Mato Angin dulu waktu kita masih ada stadion pasti ada korban jiwa juga. Tetapi ya, saya kira cukuplah sampai di sini. Mudah-mudahan dengan kejadian ini, apa yang dikatakan tadi Om Sule, bahwa kedepannya tentu transformasi sepak bola memang perlu kita lakukan dari berbagai hal, terutama dalam memperbaiki sistem persepak bolaan di Indonesia. Iya, dan yang terpenting adalah semua pihak kemudian berbenah dengan adanya kejadian seperti ini, Bung ya. Iya, baik, Bung Sadat dan juga Bung Sulaiman, nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Obrolan Karebosi.